Nggak terasa ya, baru kemarin 2019 kita gontok-gontokan, hina sana sini, fitnah sana sini, saling benci, saling curiga, dan saling gebuk sesama anak bangsa sampai pecah belah rakyat Indonesia jadi dua kelompok cebong dan kampret. Kalian rela mengorbankan pertemanan, hubungan dengan tetangga, kerabat, sahabat, dan saudara hanya karena berbeda pilihan politik. Sekarang sudah mulai mau gontok-gontokan lagi, di mana semuanya sudah punya dukungan dan jagoannya masing-masing. Semua sudah mempersiapkan diri untuk bertengkar, baik di dunia nyata maupun dunia maya, di mana setiap pendukung sudah mempersiapkan argumen untuk memuja junjungannya dan mencari-cari kesalahan lawannya. Haha, ternyata mempersiapkan panggung menjelang Pilpres jauh lebih menarik daripada mengusut pelanggaran HAM kilometer 50, mengatasi ekonomi yang remuk, harga yang naik, korupsi yang makin gak karuan, dan kebebasan berpendapat yang terus-terusan dibungkam. Haduh, gini amat ya jadi warga plus 62. Wahai kalian yang sudah sibuk dengan urusan copras-capres, kalian jangan terlalu overhead satu sama lain, sebab tidak menutup kemungkinan orang yang kalian benci saat ini malah menjadi pasangan pujaan kalian di Pilpres nanti. Atau malah yang sekarang saling serang, mereka akan bagi-bagi kekuasaan setelah Pilpres usai. Kelakuan mereka tidak bisa ditebak, yang tadinya musuh bebuyutan dalam waktu sekejap mereka bisa menjadi bestie. Gak percaya? Mari kita refresh ingatan kita sejenak, kita buka fakta data yang mungkin kita lupa. Prabowo tahun 2009 adalah cawapres Megawati. Fadly John pada Pilkada DKI 2012 adalah juru kampanye Jokowi Ahok. SBY mantan menterinya Megawati. Maju Pilpres bareng JK didukung Surya Paloh nantang Megawati. Pilpres berikutnya JK nyapres bareng Wiranto melawan SBY Budiono didukung Abu Rizal Bakri yang sekarang lebih akrab dengan Prabowo, dan lucunya temanan juga sama Rahmawati, musuh besar pengusaha dan paramiliter. Ratna Sarumpet zaman Orba adalah musuh Soeharto, sekarang gandeng dengan Prabowo yang disokong penuh keluarga cendana. Anies Baswedan pada 2013 adalah peserta kandidat capres di konvensi Partai Demokrat. Di Pilpres 2014, Anies jadi tim ses Jokowi JK dan sempat masuk kabinet kerja sebagai Menteri Pendidikan. Anies pengkritik keras kelompok radikal macam FPI melalui gerakan merajut kebangsaan, sekarang mendekat ke Prabowo, PKS, dan FPI. Amin Rais menentang Megawati jadi presiden, lalu bikin manuver poros tengah naikkan Gus Dur jadi presiden. Di tengah jalan Gus Dur digulingkan dan menaikkan Megawati jadi presiden. Periode berikutnya 2004, Amin Rais nyapres melawan SBY dan Prabowo. Amin begitu anti dengan Prabowo karena dianggap pelanggar HAM dan menculik para aktivis loh. Sekarang kok gandeng mesra dengan Prabowo. Prabowo yang pada zaman reformasi menjadikan Amin Rais sebagai target yang harus diamankan oleh Prabowo. Ali Muchtar Ngabalin, Pilpres 2014 adalah di hard Prabowo yang paling sengit menyerang Jokowi. Hari ini bergelayut manja di pelukan Jokowi. PKS gila-gilaan menyerang Prabowo di Pilpres 2009 dan Pilkada DKI 2012. Sekarang asoy geboy dengan Gerindra. PDIP dan Gerindra pernah mesra sebagai oposisi terhadap rejim SBY yang disokong Golkar, PKS, dan PAN. Sekarang tahu sendirilah. Cahyo Kumolo dahulu adalah ketua KNPI zaman Pak Harto dan sekarang bisa menjadi petinggi PDIP, orang terdekat Megawati. Begitu juga dengan PKS, semua juga sudah tahu ceritanya. Para kadernya gila-gilaan melakukan black campaign menjatuhkan Prabowo pada Pilpres 2009 dan Pilkada DKI 2012. Sekarang tak terpisahkan. Ahmad Dhani dulu geger dengan FPI karena masalah lambang agama, sampai bikin lagu Laskar Cinta buat ngejek FPI. Sekarang masuk ke Surya Paloh Nasdem, Wiranto Hanura SBY Demokrat, Cahyo Kumolo PDIP, Letjen Luhut Panjaitan orang dekat Pak Jokowi, Ruhut Sitompul Golkar, pengawalnya Akbar Tanjung kemana-mana kemudian loncat ke Partai Demokrat dan kini sudah keluar join PDIP. Prabowo Gerindra, Sutioso Abu Rizal Bakri Golkar, almarhum sutradara Ginting PDIP dahulu adalah orang Golkar dan orang dekat Pak Harto, dan sekarang bisa berseberangan punya partai sendiri-sendiri. Ada di kubu pemerintah dan ada juga di kubu non pemerintah. PKS dan Gerindra selama masa SBY adalah musuh bebuyutan karena Gerindra begitu mesra bersama PDIP dalam status oposisi, sementara PKS masuk koalisi di Setgab SBY. Bahkan sekarang Fadly dan Fahri udah kayak Upin dan Ipin. Tapi anehnya Fahri gontok-gontokan dengan PKS yang para bosnya Sohibul Iman dan Prabowo begitu seia sekata. Gimana? Udah mulai ngerti sekarang? Nothing is impossible is this country. Everything is just a game.
Makanya istilahnya adalah bermain politik, karena ini hanya sebuah permainan, bukan ideologi, bukan juga agama. Dalam politik itu tidak ada kawan sejati atau musuh abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Politik kepentingan jauh mengalahkan ideologi, partai maupun golongan. Yang dulu menjadi aktivis vokal pada zaman Pak Harto dan SBY, sekarang hidup baik menjadi komisaris di BUMN di era sekarang. Mari kita yang rakyat biasa dan orang kecil ini ingat bahwa politik itu permainan yang dinamis. Jangan pernah korbankan teman, tetangga, sahabat, saudara hanya karena berbeda pilihan politik. Yang wajar-wajar aja lah, gak perlu emosional. Mereka yang di atas ketawa ketiwi aja ngelihat kita berdebat kusir, live group, dikeluarkan dari grup, unfriend di medsos, bertengkar, berdebat di media sosial dan dunia nyata. Menghabiskan energi dengan saling mencela pilihan orang lain. Tak perlu memusuhi kawan dan kerabatmu yang berbeda pilihan capresnya. Para elit politik itu bisa gonta-ganti pasangan politik seenak modelnya sendiri. Mereka yang tadinya musuh bisa jadi bestie atau sebaliknya. Sementara kalian sudah terlanjur memutus persahabatan bahkan persaudaraan demi junjungan politisi kalian. Mereka mendapat kekuasaan, kalian kehilangan persahabatan bahkan persaudaraan. Ingatlah kalau hidupmu susah, yang menolong itu bukan para elit politik di atas sana, tapi kawanmu, tetanggamu, sahabatmu, atau saudaramu. Hidup, pertemanan, dan persahabatan kita yang telah lama dan baik terlalu berharga untuk dikorbankan demi kepentingan orang lain.